Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Baik, langsung saja ya kita masuk ke materi atau nomor berikutnya ya, terkait dengan materi soal ujian pengetahuan umum untuk tes tertulis perangkat desa ya, tepatnya tahun 2023. Nanti ada total 100 soal ya terbaru ya, nanti kita bagi beberapa part, untuk satu bagian itu ada 15 soal ya. Buat Bapak Ibu mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Dan buat Bapak Ibu yang minat PDF-nya ya, bisa gabung di Telegram channel, linknya ada di deskripsi, nanti bisa langsung chat saya ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu nomor 31 untuk tes perangkat desa terkait dengan soal ujian pengetahuan umum. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia selama Orde Baru memiliki asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan pada masa reformasi atau pemilu 1999 termasuk juga asas A. Kebersamaan, B. Semua untuk semua, C. Efektif dan efisien, D. Jujur dan adil, E. Bertanggung jawab. Jawabannya adalah ya, yang D, jujur dan adil. Nomor 32, penyelenggaraan pemerintah dengan otonomi berdasarkan pada asas A. Dekonsentrasi, B. Desentralisasi, C. Madebawin, D. Sentralisasi, E. Konsentrasi. Jawabannya adalah ya, yang B, desentralisasi. Nomor 33, Jakarta merupakan suatu daerah khusus ibu kota dengan penataan pemerintahannya secara khusus karena memiliki kekhususan antara lain sebagai A. Pusat pemerintahan negara, B. Pusat industri tertinggi, C. Kota yang paling tua, D. Daerah tujuan wisata, E. Kota modern. Jawabannya adalah ya, yang A ya. Jadi pusat pemerintahan negara ya. Nomor 34, pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 fokus ke pasal 29. Telah disepakati, mohon maaf diralat ya. A. Penjelasan lebih rinci, B. Adanya penambahan ayat, C. Perubahan hanya pada ayat 1, D. Perubahan hanya pada ayat 2, E. Telah mengambil perubahan. Jawabannya adalah ya, yang C. Perubahan hanya pada ayat 1. Nomor 35, dunia Melayu, yaitu Riau, Malaka, dan daerah sekitarnya sangat beruntung dilihat dari sudut internasional karena A. Letak geografis yang dipengaruhi angin musim, B. Terdapat beberapa kesultanan di kedua tepi Selat Malaka, C. Yang E jawabannya ya, C. Penggunaan mata uang yang sama, D. Agama yang sama, E. Penggunaan bahasa yang sama ya. Jadi jawabannya itu yang E, penggunaan bahasa yang sama ya. Nomor 36, kedatangan bangsa-bangsa baik dari Asia Barat, Asia Selatan maupun Asia Timur ke Kepulauan Indonesia sejak abad ke-10 adalah karena antara lain lada yang dihasilkan di Sumatera dan Jawa Barat, juga di A. Jawa Tengah, B. Kalimantan Selatan, C. Kalimantan Timur, D. Jawa Timur,
E. Sulawesi Selatan. Jawabannya adalah yang E. Sulawesi Selatan ya. Sumatera, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Nomor 37. Pemberdayaan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan karena alasan-alasan berikut, kecuali ya. Sebagian besar rakyat pedesaan hidup miskin. B. Wilayah negeri ini sebagian besar adalah pedesaan. C. Pedesaan kaya dengan potensi yang dapat dikembangkan. D. Rakyat di pedesaan menuntut demokratisasi ekonomi. E. Pembangunan pedesaan dapat menghemat arus urbanisasi. Jawaban yang tepat adalah ya, yang D. Rakyat di pedesaan menuntut demokratisasi ekonomi. Lanjut nomor 38. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh A. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. B. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerintah. C. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD. D. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. E. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jawaban yang tepat adalah ya, betul, yang D ya. Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Lanjut nomor 39. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk A. bertanya kepada pemerintah, B. melakukan penyelidikan, C. melakukan perubahan terhadap RUU, D. mengawasi jalannya pemerintahan, E. ikut serta menetapkan APBN. Yang tepat adalah ya, yang E. ikut serta menetapkan APBN ya. Nomor 40. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, MA atau Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji formil terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa A. Undang-undang, B. Peraturan pemerintah, C. Keputusan presiden, D. Keputusan menteri, E. Peraturan daerah. Jawaban yang tepat adalah ya, yang C. Keputusan presiden. Nomor 41. Pancasila menjadi asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya A. memahami Pancasila sebagai sumber hukum, B. memahami Pancasila sebagai dasar negara, C. berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, D. berupaya selalu mempelajari Pancasila, E. mempelajari hakikat dari Pancasila. Jawabannya tepat adalah ya, betul, C. perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nomor 42. Keunggulan demokrasi Pancasila dalam setiap pengambil adalah A. Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. B. Kepentingan tiap individu didahulukan. C. Pengambil keputusan oleh pimpinan rapat. D. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. E. Masalah harus diselesaikan dengan hati-hati. Jawaban yang tepat adalah iya, betul, yang D. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Berikutnya nomor 43. Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? A. Kaum pria memiliki derajat yang lebih tinggi. B. Pemimpin dan pemuka masyarakat berkedudukan lebih tinggi. C. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama. D. Kedudukan seseorang ditentukan oleh yang dimilikinya. E. Kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya. Jawabannya adalah yang C. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama.
Nomor 44, mana yang terkandung pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah A. Selalu berjuang untuk kepentingan negara, B. Selalu menentang pada negara penjajah, C. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga, D. Selalu mengupayakan persatuan bangsa, E. Mau menyumbangkan harta untuk masyarakat. Jawaban yang tepat adalah ya, yang B. Selalu menentang pada negara penjajah. Nanti jika ada soal dan jawaban ya kurang tepat ya, bahkan salah ya, mohon koreksinya ya, Bapak Ibu bisa tinggalin komentar di kolom komentar ya. Lanjut nomor 45, suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam A. Pidato kenegaraan Presiden menjelang 17 Agustus, B. Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku, C. Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, D. 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945, E. Ketetapan dan keputusan MPR atau MPRS. Jawaban yang tepat adalah ya, yang D ya, 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut ke bagian selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan tetap semangat. Salam santun, salam silaturahim. Kita sukses berjamaah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.